Pernahkah kamu merasa seperti hidupmu tiba-tiba mengambil belokan tajam ke arah yang lebih buruk tanpa ada penjelasan? Apakah ada orang, tempat, atau peristiwa tertentu yang membuatmu merasa lelah, bingung, atau sangat gelisah? Bagaimana jika kekacauan dalam hidupmu bukan hanya nasib buruk, melainkan sesuatu yang jauh lebih disengaja? Dalam video hari ini, kita akan membahas secara mendalam 5 tanda kuat bahwa seseorang mungkin menggunakan sihir atau manipulasi spiritual terhadapmu. Ini bukan sekadar kemunduran acak atau takhayul. Ini adalah pola-pola spesifik dan gangguan yang memerlukan perhatianmu. Sihir modern tidak terlihat seperti apa yang kita lihat di film. Tidak ada sapu terbang atau kuali mendidih. Hari ini, ia lebih halus, lebih terselubung, dan seringkali lebih berbahaya. Ia muncul dalam bentuk manipulasi spiritual, pekerjaan energi yang berubah menjadi gelap, dan ritual yang disamarkan sebagai praktik-praktik yang tampaknya tidak berbahaya. Dan ketika ditujukan padamu, efeknya bisa bergema di setiap aspek kehidupanmu. Saya mendesakmu untuk menonton video ini sepenuhnya tanpa melewatkannya. Jika waktumu terbatas, percepat, tetapi jangan dilewati. Karena begitu kamu melewatkan kesempatan untuk mengenali tanda-tanda ini lebih awal, kerusakan mungkin sudah terjadi. Mari kita mulai perjalanan kesadaran ini bersama-sama dan ungkap serangan tersembunyi yang kebanyakan orang tidak pernah sadari. Sebelum kita mulai, pastikan untuk berlangganan saluran refleksi hidup dan bergabunglah dengan komunitas Telegram kami, di mana kamu akan mendapatkan akses lebih awal ke video baru dan wawasan tentang pertumbuhan pribadi dan spiritual. Sekarang, mari kita mulai. Tanda 1. Kemalangan berulang di area utama kehidupanmu. Tanda pertama dan mungkin yang paling sering diabaikan bahwa kamu mungkin menjadi target sihir adalah rangkaian kejadian negatif yang tampaknya melawan logika. Kita semua mengalami masa-masa sulit. Hidup alami memiliki pasang surut. Tetapi ketika kemalangan mulai menumpuk secara terkonsentrasi dan berulang, terutama di area kehidupanmu yang sebelumnya berjalan lancar, itu bukan lagi sekadar nasib buruk. Pola ini sering dimulai secara halus. Promosi yang kamu yakin akan kamu dapatkan tiba-tiba ditarik, mobil rusak tepat sebelum wawancara penting, atau klien jangka panjang mulai membatalkan tanpa alasan yang jelas. Kamu mungkin mulai merasa segalanya runtuh sekaligus, finansial, kesehatan, hubungan, dan tidak ada yang kamu lakukan yang tampaknya bisa memperbaikinya. Yang membuat ini sangat mencurigakan adalah waktu kejadiannya. Gangguan ini selalu datang tepat ketika kamu akan membuat kemajuan, melompat maju, atau mengalami terobosan. Mereka menyerang dengan cara yang terasa pribadi, bertarget, dan anehnya spesifik. Tanda 2. Gejala fisik dan emosional tanpa penyebab medis. Tanda kuat lain dari interferensi spiritual adalah munculnya tiba-tiba gejala fisik atau emosional yang tidak bisa dijelaskan oleh diagnosis medis apapun. Gejala-gejala ini sering muncul entah dari mana dan terasa tidak seperti apapun yang pernah kamu alami sebelumnya. Kamu mungkin merasa sangat lelah hingga tugas-tugas kecil terasa luar biasa, berat, tetapi ketika kamu pergi ke dokter, hasil tes normal. Atau mungkin gelombang kesedihan, kecemasan, atau ketakutan tiba-tiba menyerangmu, seringkali di tempat yang dulunya terasa nyaman atau aman. Yang penting di sini adalah bahwa perasaan-perasaan ini tidak tampak berasal dari dalam dirimu. Mereka terasa seperti diletakkan di atasmu, seolah-olah sesuatu dari luar sedang menekan energimu, menguras tanpa penjelasan. Orang-orang yang berada di bawah serangan spiritual sering menggambarkan sensasi ini dengan berkata, "Ini bukan rasa lelah biasa, rasanya seperti sesuatu sedang menguras jiwaku." Sihir, ketika digunakan dengan niat berbahaya, dirancang untuk menargetkan medan energimu. Ia melemahkan auramu, mengganggu koneksi pikiran tubuhmu, dan membuatmu lebih rentan terhadap serangan lebih lanjut. Tanda 3, menemukan benda-benda aneh atau pengaturan yang mengganggu di sekitarmu. Tanda ketiga mungkin, yang paling konkret, keberadaan benda-benda aneh, tanda, atau pengaturan di ruang tempat tinggal atau bekerjamu. Hal-hal yang tidak pantas ada, yang terasa tidak pada tempatnya, atau yang membawa energi yang tidak menyenangkan. Benda-benda ini mungkin tidak tampak mengancam secara jelas. Faktanya, mereka sering disamarkan sebagai barang-barang biasa, kantong,
Herbal diikat dengan benang merah, toples berisi paku atau rambut, koin atau batu disusun dalam pola tertentu. Kamu bahkan mungkin menemukan barang-barang simbolis kecil yang disembunyikan di balik furnitur, di bawah keset, di pot tanaman, atau tersembunyi di laci. Benda-benda ini bukan acak. Dalam praktik spiritual modern, mereka dikenal sebagai jangkar atau konduktor spiritual yang sengaja ditempatkan untuk menahan atau mentransmisikan energi yang ditujukan padamu. Yang membuat tanda ini sangat mengkhawatirkan adalah bahwa hal itu sering dilakukan tanpa sepengetahuanmu, kadang-kadang oleh orang-orang yang telah kamu izinkan masuk ke ruang pribadimu, bahkan oleh mereka yang kamu percayai. Penempatan benda-benda ini adalah disengaja. Pintu, tempat tidur, area kerja pribadi, semua ini adalah gerbang energi. Ketika sesuatu ditanam di zona-zona ini, ia dapat bertindak seperti virus spiritual, mempengaruhi energi di sekitarmu secara halus, menyebabkan kebingungan, menguras motivasi, atau bahkan memicu ketidaknyamanan fisik. Tanda 4. Perubahan mendadak dalam hubungan dan isolasi sosial. Sihir yang bertujuan untuk mengganggu hidupmu jarang berhenti pada energi pribadimu. Salah satu efek paling menghancurkan adalah kemampuannya untuk memecah hubunganmu, seringkali dengan kecepatan dan intensitas yang menakutkan. Kamu mungkin memperhatikan bahwa orang-orang yang dulunya terasa dekat dan mendukung mulai menjauh darimu, terkadang tanpa alasan yang jelas. Teman-teman berhenti menelepon, pesan tidak dibalas, salah paham menumpuk, dan orang-orang mulai menganggap yang terburuk tentangmu, memutarbalikkan kata-katamu, meragukan motifmu, bahkan menuduhmu atas hal-hal yang tidak pernah kamu katakan atau lakukan. Keretakan mendadak dalam hubungan ini bukan kebetulan. Dalam istilah spiritual, ini disebut pemisahan energi, dan ini adalah taktik yang disengaja. Dengan mengisolasi kamu dari komunitas, sistem pendukung, dan jangkarmu secara emosional, penyerang memastikan bahwa kamu lebih rentan, lebih ragu, dan lebih mudah dipengaruhi. Setelah terisolasi, orang cenderung meragukan diri mereka sendiri, mempertanyakan ingatan mereka, dan menjadi tidak stabil secara emosional. Kamu bahkan mungkin mulai merasa seperti kamu adalah masalahnya, padahal kenyataannya kamu adalah korban serangan. Tanda 5. Peringatan intuitif dan interferensi spiritual. Tanda kelima dan terakhir ini halus, tetapi sangat penting. Munculnya peringatan intuitif yang persisten dan gangguan spiritual yang tidak bisa diabaikan. Ini adalah perasaan usus, merinding di tulang belakang, momen-momen tiba-tiba ketakutan yang datang tanpa penjelasan. Kamu mungkin merasa seperti seseorang sedang mengamati kamu. Ruangan tertentu di rumahmu tiba-tiba terasa berat atau bermuatan. Kamu merasakan kehadiran, mendengar bisikan dalam tidurmu, atau bermimpi yang mengganggu kedamaianmu dengan cara yang sulit dijelaskan. Ini bukan halusinasi. Ini adalah radar spiritualmu yang mendeteksi gangguan energi. Orang sering mengabaikan pengalaman-pengalaman ini, terutama jika tidak bisa dibuktikan. Tetapi kenyataannya, intuisi adalah sistem pertahanan tertuamu. Jauh sebelum logika bisa menjelaskan ancaman, medan energimu mendeteksinya. Dan ketika sinyal itu datang berulang kali dalam bentuk sensasi fisik, ketidaknyamanan emosional, atau mimpi-mimpi yang jelas, kamu harus mulai mendengarkannya. Terutama jika momen intuitif ini sejajar dengan tanda-tanda lain yang telah kita diskusikan. Jika salah satu dari tanda-tanda ini terdengar familiar bagimu, jangan abaikan. Kesadaran adalah garis pertahanan pertama dan paling kuatmu. Sekarang, lebih dari sebelumnya, kamu perlu mempercayai intuisimu, melindungi energimu, dan mengelilingi dirimu dengan kejelasan, bukan kebingungan. Beri tahu saya di kolom komentar tanda mana yang paling beresonansi denganmu, atau jika kamu pernah mengalami sesuatu yang mungkin orang lain bisa pelajari dari ceritamu. Pengalamanmu bisa membantu orang lain bangkit. Jika kamu serius tentang melindungi pikiran, jiwa, dan energimu dari kekuatan tersembunyi, pastikan untuk berlangganan refleksi hidup sekarang juga. Disinilah kita menggali lebih dalam kebenaran yang sering diabaikan kebanyakan orang dan memberimu alat untuk melihat dengan jelas serta tetap kuat. Kesadaranmu sedang meningkat. Teruslah maju.